Halo Foodpreneur Indonesia, welcome to Foodies Instagram Live. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Hari ini, sebentar lagi saya akan coba undang narasumber kita hari ini, Mas Hendy Setiono. Ditunggu ya. Sementara kita nungguin Mas Hendy tersambung, coba aku mau tahu dong, ini pada dari mana aja sih? Dari mana aja ini? Ini asik loh. Malam ini kita kedatangan tamu yang super sangat istimewa. Nah, itu dia Mas Hendy Setiono. Halo. Halo Sarita, minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Mohon maaf juga, Mas Hendy. Gimana, lagi sibuk? Lagi sibuk gak nih? Enggak, di rumah aja. Ini nontonin Sarita IG Live hari ini. Luar biasa. Kamu ada berapa IG Live hari ini? Hari ini ada beberapa lah, tapi yang pasti Mas Hendy mah tetap spesial lah, pokoknya. Gila, aku salut sama kamu, soalnya kamu all out. Ini the Queen of IG Live, luar biasa. Wah, bravo. Queen of IG Live. Aku salut sama kamu kalau ngerjain sesuatu all out itu, ini luar biasa sih. Hebat. Harus dong. Mas Hendy aku lihat. Iya. Berarti hebat. Ini nih, karena kita udah kedatangan Mas Hendy Setiono, pengennya sih kenalan, tapi aku tuh bingung sebenarnya perlu dikenalin lagi atau enggak. Waduh, saya siapa? Nggak ada Kayaknya, yang belum nggak ada yang kenal. Kayaknya temen-temen juga pada udah tahu, cuma gini lah, biar lebih afdol gitu kan. Iya. Kasih inilah sekian detik, jangan detik deh, menit deh untuk Mas Hendy. Kenalan deh, Mas Hendy tuh siapa sih gitu. Oh enggak? Boleh, ya. Saya sahabatnya Sarita, belajar banyak dari Sarita, Rex, Stefani. Beliau guru-guru saya yang luar biasa, inspiratif, yang kemudian menginspirasi saya buat scale up dan mengembangkan bisnis sampai sekarang. Jadi nggak bisa dipungkiri, ya beberapa ilmu yang saya dapatkan hingga akhirnya bisa berkembang dari nol sampai sekarang itu akibat saya bergaul dan ngumpul sama Sarita and the Gang, dan itu yang menginspirasi saya biar terus berkembang sampai sekarang. Iya, kita sahabatan udah lama ya. Sarita udah 5-6 tahun ya temenan ya. Udah lama banget lah, zaman-zaman aku masih jualan itu loh. Kemitraannya nasi goreng mafia. Iya, sebelum kamu mulai nasi goreng malahan, sebelum mulai bisnis nasi goreng, hebat. Luar biasa nih Sarita. Iya, inspirasi. Makanya pengen banget undang Mas Hendy gitu kan, susah kayaknya dapetin jadwalnya. Siap, dengan senang hati. Tapi ya senang bisa silaturahmi. Gimana, sehat semua Sarita dan Rex? Keluarga sehat semua? Alhamdulillah, senang. Semoga Mas Hendy juga ya. Sama-sama. Di rumah aja. Tetap. Kok kalian potongannya ini drakor style semua? Rex sama Sarita ini style potongan rambutnya, aku juga mau ikutan pakai poni habis ini biar kayak Mas Rex. Oke, kita masuklah ke bahasan kita ya. Aku sebenarnya sengaja banget pas dapat jadwalnya Mas Hendy. Aku kan rasanya Mas Hendy ini kan luar biasa ya kolaborasinya sama si A, sama si B, sama artis ini, sama artis itu, sama pejabat ini, pejabat itu. Ampun, amin. Amin. Tapi kapan jadi pejabatnya gitu ya. Makanya aku pilihin temanya itu kan the power of collaboration gitu. Karena kalau pas lihat gini loh, kalau pas lihat kemarin kan aku minta juga CV-nya Mas Hendy ya. Pas lihat CV-nya, astaga, panjang banget gitu. Ampun. Baik dari apa prestasinya, baik dari perusahaannya, kemudian baik dari apa kolaborasinya. Nah, ampun. Aku pengen mulai dulu. Padahal aku itu CV-nya copy paste dari Wikipedia loh. Ada yang buatin di Wikipedia, aku copy paste aja biar aku nggak susah-susah. Nah, kita mulai dari yang awal dulu aja ya. Apa sih sebenarnya arti atau definisi kolaborasi untuk Mas Hendy? Ya, jadi berhubung tema hari ini adalah kolaborasi, ini satu tema yang saya juga cukup senang, salah satu passion saya. Jadi selain entrepreneurship, franchise, kolaborasi juga salah satu passion yang saya sukai. Kolaborasi sendiri adalah satu kata yang mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk diimplementasi. Bahkan saya pun juga ngalami, terutama di fase-fase awal, kita mulai membuka diri untuk kolaborasi. Tapi begitu kita menggaungkan visi 2020 Goalaboration, gabungan dari kata-kata goal, kolaborasi, dan action, mau nggak mau, visi ini masuk ke seluruh tim.
Jadi nggak hanya saya sebagai founder, tapi Hmm. juga masuk ke seluruh implement tim yang ada di bawah. Karena apa? Pada saat kita ngomong, kita kolaborasi ya nanti dengan tim A, dengan tim B, atau dengan partner A, partner B. Kitanya mungkin oke, kita sudah terbuka, tapi belum tentu di bawah itu tim itu semua bisa open-minded gitu. Hmm. Mereka belum tentu bisa menerima kehadiran ada institusi, partner lain, lembaga lain yang kemudian kolaborasi menjalankan satu tujuan bersama. Nah, ini yang kemudian begitu kita gaungkan menjadi sebuah visi, yang kolaborasi ini sebenarnya tidak hanya menjadi sebuah wisdom, tapi bahwa benar-benar harus dijalanin, itu ternyata berimpact baik. Bayangkan beberapa minggu lalu saya diundang Zoom call, Zoom talk, tapi karena yang undang banyak organisasi, saya pikir dijadiin satu aja deh daripada saya beberapa kali ngisi Zoom talk kan. Akhirnya ternyata tidak mudah, tapi akhirnya bisa menggabungkan beberapa komunitas di dalam satu Zoom talk yang itu sebagai bentuk dasar contoh kolaborasi yang saya berikan menjadi sebuah PR gitu. Oke, berarti panjang loh jawabannya. Pokoknya aku tanggap tadi ada goal, ada kolaborasi, ada action ya. Ya, Benar jadi nggak? kesatuan Collaboration Visi 2020. Collaboration. Oh, Ya, keren. Teman-teman ini si komennya aku matiin dulu. Jadi boleh. kalau misalnya, sorry sebentar. Jadi kalau misalnya nanti mau nanya, itu bisa di kolom Q&A ya. Nanti aku akan bacain. Mantap. Sebentar. Ini teman-teman saya semua nih yang hadir. Ada Rifki, ada Dan Rahman, semua Yasir, Hengki, hebat-hebat. Pengusaha kuliner top, mantul. Sebenarnya Nah, saya oke. kolaborasi, tahu nggak inspirasinya dari mana? Jadi Dari mana? 15, saya berbisnis 2003, sekarang berarti 17 tahun. Selama 15 tahun itu saya sendiri terus membangun Baba Raffi sendiri, tanpa partner, tanpa investor, dan lain-lain. Jadi benar-benar sendiri. Baru 2-3 tahun terakhir saya membuka diri buat kolaborasi. Akhirnya membangun bisnis seperti Ngikan Yuk, Forestry Coffee, Kekinian, dan lain-lain yang sekarang sedang kita develop. Karena apa? Lebih open-minded. Saya terinspirasi sama dua. Satu, organisasi Ayola Group yang dimiliki istri saya, Irma Dita, beserta gengnya, yang akhirnya Ayola Group bisa berkembang ke beberapa cabang. Yang kedua, saya terinspirasi sama Sarita and Gang, yang Nah, begitu solid, yang hebat, melengkapi satu sama lain, yang akhirnya menjadi satu power yang luar biasa. Itulah yang akhirnya membuat saya membuka diri untuk, oke deh, saya mau mencoba untuk style kolaborasi instead of one man show gitu. Tapi kalau dari kolaborasi-kolaborasi yang ada, itu partnernya beda-beda ya Mas ya? Beda-beda. Nah, Beda-beda. memang ini dibutuhkan open minded. Jadi nggak melulu, ya artinya saya mencoba untuk berprinsip tidak melulu sama geng itu aja gitu. Gimana sih caranya kita bisa membuka diri? Karena apa? Kalau kita bicara perbedaan 5-10 tahun yang lalu, kalau kita lihat ada pengusaha sukses, itu kan kita cuma bisa memandang, oh gila ya, keren banget dia, suatu saat gue harus bisa seperti dia, gitu kan. Tapi kalau Iya, zaman iya. sekarang, kalau kita lihat ada yang sukses, yang berhasil, yang kita pengen belajar dari dia, sekarang jauh lebih mudah. Kita tinggal ketok pintu aja, kirim DM, ajak collab, itu jauh lebih mudah gitu lah. Sehingga style-style itulah yang membuat new normal versi kolaborasi bisa terjadi. Yang lintas generasi, lintas umur, dan sebagainya. Kalau dulu, ibaratnya kolaborasi harus sama yang lebih senior, lebih berpengalaman. Sekarang enggak. Saya senang kolaborasi justru sama generasi milenial yang punya ide-ide cemerlang, kreatif, yang kemudian expertise kita yang bisa jadi nilai tambah kepada kolaborasi itu gitu. Siap, siap. Iya sih, memang bisa dilihat zaman sekarang beda sih ya sama yang zaman dulu ya. Gitu. Jadi benar-benar apa? Jangan lebih ke ini sih. Kalau aku ngelihatnya jangan takut untuk ngetok duluan kali ya. Ya paling jelek-jeleknya dicuekin gitu kan sih. Iya, resiko Yang penting terburuk kita ya kayak ngetok duluan PDKT gitu. aja, dicuekin ya udah. Tapi resiko ininya kan dia membaca, ngerespon, siapa tahu jadi something kan. Enggak pun jadi silaturahmi kan gitu. Iya, Jadi betul. santai aja. Jadi Bener santai. banget. Jadi saya cukup terbuka. Banyak teman-teman yang DM saya dan hampir semua DM yang masuk pasti saya balas. Saya berusaha untuk merespon dan ya memberi feedback positif. Walaupun mungkin ide bisnisnya belum bisa kolaborasi, saya berusaha untuk memberikan feedback yang positif gitu. Oke. Terus ini Mas, ada Ya, lagi nih. Kan walaupun dia mungkin gini, karena banyak banget pihak-pihak yang diajak kolaborasi gitu, akhirnya kan bisa iya, memperkaya inovasi-inovasi yang ada di grupnya Mas Hendy, bener kan ya? betul, betul. Gitu. Nah, tapi bisa nggak sih Mas diceritain awalnya banget nih kan mulai pertama kali kolaborasi grup geng yang mana nih? Forestry bukan? Kalau nggak Geng salah. Forestry berbarengan sama Kekinian. Jadi saya gandeng geng Forestry buat ngerjain Kekinian di awal. Itu 3 tahun yang lalu. Itu tuh idenya dari mana sih Mas? Kan kekinian kayaknya waktu itu belum ada ya, kayaknya waktu itu si model
kerjasama antara yang mirip seperti Kevinian sama Forestry. Diceritain Betul. dong idenya, awalnya Iya. kepikir gitu dari mana? Jadi ya ceritanya sama-sama anak-anak cupu ya, geng Forestry kan si Haidar sama Arangga, mereka kan ya cemerlang lah, anak-anak muda punya ide cemerlang yang kemudian bikin satu konsep bisnis, tapi mereka nggak bisa, mereka mungkin belum punya pengalaman di sisi scale up atau ngembangin cabang. Dari situ kita masuk, ya kemudian ngasih beberapa idea buat scale up. Ternyata dari satu cabang yang kita create di Panglima Polim booming, sekarang meledak jadi hampir 100 cabang Forestry Coffee. Demikian pula dengan kekinian, satu pada saat kita ya collab sama Arif Tipang yang juga pada saat itu memang dia juga sedang baru aja mau naik daun. Persis seperti kita punya bisnis juga. Jadi momennya pas. YouTube baru memulai populer dan saat itu yang nggak bisa dipungkiri konten kreator yang paling favorit pada zaman itu adalah yang kemudian kita gandeng jadi partner di Kekinian, yang ternyata begitu hype-nya boom, Kekinian, wah ini luar biasa. Kita sempat kewalahan karena skemanya adalah low cost expansion, di mana kita nggak set up production facility sendiri, kita kolaborasi sama vendor buat supply, kita nggak set up supply chain sendiri, kita kolaborasi sama third party logistik, yang kemudian kita coba gabungin aja kekuatan satu sama yang lain, ternyata jadi dan jalan gitu. Jadi sebenarnya kolaborasi itu nggak selalu dengan konten kreator, kita bisa kolaborasi menggandeng partner-partner lain yang punya keahlian berbeda, misalnya supply di sisi produksi, bukan berarti kita bisnis kuliner harus bisa produksi sendiri, kita pakai aja third party vendor atau pihak ketiga sebagai partner buat R&D yang kemudian kita gunakan buat supply. Kemudian supply chain juga sama, kok kita harus distribusi sendiri semua cabang seluruh Indonesia, pusing kan, kita pakai pihak ketiga juga gitu. Demikian pula juga franchise, saya tahu keahlian saya punya skill yang ibaratnya kita harus mengetahui skill apa yang kita miliki. Kebetulan ya saya memahami bahwa tim kita punya skill di sisi franchising, bisa mendevelop dari 1 ke 100, 100 ke 1000. Ini yang kemudian jadi nilai tambah pada saat kita masuk ke kolaborasi, kita sudah memberi nilai tambah lebih di sisi scale up bisnis dengan cara franchise gitu. Jadi nggak perlu semuanya kita kuasai. Jadi kalau tanya saya tentang produksi, saya sama sekali nggak ngerti. Tanya saya gimana caranya naikin follower sampai 1 juta, saya juga nggak ngerti, kan bukan konten kreator. Tapi kalau nanyain gimana caranya ngembangin cabang, oke lah, itu karena kalian saya bisa sharing, kan gitu. Ya. Ngeh sekarang. Tuh, berarti buat food trader ada lah ya, maksudnya ada pelajaran yang bisa kita coba garis bawahi dari Mas Hendy. Berarti sebenarnya kalau mau jadi pebisnis kuliner itu sebenarnya nggak harus bisa semuanya. Gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kita bisa mengkolaborasikan, maksudnya menjahit sih kalau gue bilang. Kita harus bisa menjahit berbagai sumber yang memang mereka punya keahliannya masing-masing, kita satuin. Tepat sekali. Jadi kalau gandeng saya mau jadi influencer, pasti nggak laku follower saya cuma sedikit kan gitu. Jadi ya gandeng yang lain gitu. Tapi ya sama, kalau gandeng saya di product development, saya juga nggak jago R&D, juga nggak bisa masak, nggak bisa create menu. Mending create ngegandeng yang lain. Tapi kalau mau collab buat ngembangin cabang jumlah banyak, ayo gitu kan. Baru di situ kita gabungin powernya. Kira-kira gitu. Siap gitu kan. Nah, terus ini nih. Kalau misalnya pas udah ada ide nih, ini kan maksudnya ngelihatnya parsial lah ya, idenya yang ini. Nah, tapi kan untuk merealisasikan sampai si kolaborasinya, usahanya jreng jadi gitu kan ya. Itu kan ada prosesnya kan sebenarnya ya. Nah, bisa nggak ceritain dong sedikit step-stepnya itu sebenarnya gimana sih sampai jadi? Gitu? Jadi akhirnya udah ada template-nya, Sarita. Ya persis lah kayak yang Sarita bisa jalanin. Cuman aku menggunakan template yang versi lebih simple, yang ibaratnya basicnya intuition, tapi dirumusin gitu, dibuat template gitu. Nah, apakah bisnis ini cocok dengan template yang biasa saya jalankan? Apakah bisnis ini cocok dengan target market yang biasa saya olah? Apakah bisnis ini cocok dengan strategi-strategi yang biasa kita kembangkan untuk scale up? Nah, itu yang kemudian jadi satu rumusan dasar. Jadi sebenarnya nggak bisa dipungkiri, basic saya karena 17 tahun di F&B, jadi yang ngelontoknya ilmunya di situ. Tapi kemudian ya versi simpelnya ibaratnya kalau bisnis itu, apalagi zaman sekarang normal, harus online friendly, gimana kita bisa lebih online. Bisnis kalau mau scale up cepat, low cost, mungkin bisa bisnis yang berbasis ruko atau konsep booth gitu. Nah,
poin-poin ini ada beberapa poin yang kemudian menjadi template dasar gimana caranya kita bisa menentukan sebuah bisnis ini layak untuk kita jalanin atau enggak. Sudah ada kompetitornya atau enggak, unik enggak, bisa viral atau enggak, bisa di franchisein atau enggak. Nah, poin-poin tersebut yang sebenarnya jadi basic dasar sebelum kita mengembangkan sebuah bisnis untuk kemudian dikembangkan biar booming. Bam. Biar booming. Itu biasanya kalau yang nyusun-nyusun kayak apa campaign-campaignnya siapa sih, Mas? Yang apa? Nyusun apa ya? Yang nyusun campaign-campaignnya. Kan Campaign pakai brand konsultan aja. Ya hari gini semua kolaborasi. Branding pakai brand konsultan, bikin menu pakai F&B consultant, ya kan? Terus apalagi biar booming viral nggak harus kolaborasi, kita bisa hire misalnya influencer content creator yang berbayar misalnya bisa juga. Kemudian apalagi biar udah viral, terus kembangin franchise nggak ada outsource-nya ya, harus gandeng sih, harus partner sama saya, kontak DM Mas Hendy, ya kan? Terus operation juga sama, ya kita menguasai operation secara simplicity, udah akhirnya bisa jalan. Jadi bisnis proses itu tidak artinya kita harus menguasai semua, serahkan sama yang mungkin memiliki expertise dan ahli di bidang itu. Jadi kalau brand, saya gimana create brand yang bisa diterima market, melakukan riset dan sebagainya bisa saya kerjain sendiri, tapi supaya formulanya lebih efisien pakai brand konsultan aja, jauh lebih simple sekarang gitu. Nah terus Mas, kalau misalnya nih Mas Hendy kan pas mau ngajak kolaborasi orang lain lah ya gitu kan, itu kan pasti ada pertimbangannya ya. Pasti gitu. Apa aja sih? Pasti dong. Jadi ya sama lah, maksudnya kayak orang PDKT, pacaran, terus nikah dan sebagainya. Lama-lama udah ketemu rumusnya, udah ketemu template-nya. Jam terbang juga gitu kan. Jadi jam terbang juga sama, di bisnis juga sama. Jadi ya kita kan ya saling mengukur dan menilai kan, maksudnya punya capability dan kompetensi yang sama nggak kira-kira dengan expertise kita di bidang lain gitu. Dan dia kira-kira punya nilai tambah yang sama nggak dengan nilai tambah yang bisa kita berikan. Ya, terus dari situ ya kita ngobrol, hangout dulu as a friend, pertemanan dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk ketok pintu terus ngajak collab, ya ajak ibaratnya ajak nikah pasti nggak mau kan gitu. Saya juga nggak mau kan, dulu siapa gitu kan. Tapi ya coba get to know each other, maksudnya as a friend dulu, maksudnya get along dulu, santuy dulu, ngobrol santai. Kalau zaman sekarang nggak bisa nongkrong, ya mungkin Zoom call online, nongkrong online, ya itu membuat jadi lebih cair kan. Baru dari situ kira-kira, wah kayaknya asik juga ya, karakternya Sarita boleh juga nih digandeng buat project ini gitu. Terus udah, itu gak ngomong, sis kita jalan ini ada konsep bla 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 bla, ayo jadi gitu. Berarti lebih sederhana itu sih, apalagi zaman sekarang pakai DM ya, maksudnya DM aja itu jauh powerful sih. Gitu. Tapi maksudnya berarti ada nggak sih Mas, misalnya nih kan kalau kita ya tadi apa PDKT itu kan ada background checking lah ya gitu kan, nggak mungkin background checknya itu makanya itu akan menjual sih, misalnya nih Sarita backgroundnya apa, apalagi udah verified kan, udah centeng biru, itu sangat membantu banget. Gitu. Enggak, aku belum verified. Udah apa abnormalmu, foodismu udah semua kan. Verified. Jadi ya istilahnya jauh lebih simpel lah hari gini. Kita nggak usah introduce siapa kita, ya orang kan maksudnya sama-sama tahu, dia bakal cek Wikipedia juga kan masing-masing gitu. Nah, jadi saya nggak mengalami kesulitan sih di sisi itu. Baik yang usianya jauh di atas saya maupun anak-anak milenial yang baru kemarin sore muncul gitu, yang namanya aku juga baru tahu kemarin, tapi tiba-tiba followernya banyak, ya kita nggak, ya nyaris karena yang dibangun adalah trustworthy, hubungan baik, kemudian relationship, akhirnya as a friend dulu, mutualnya as a friend, jadi nggak melulu harus bisnis kan. Silaturahmi banyak, saya teman-teman yang basicnya pertemanan, teman baik, dan kemudian jadi bisnis banyak gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu harus networking ya? Networking, nah apalagi zaman sekarang social distancing kan, PSBB, di rumah, work from home, waktu saya tuh hanya untuk 3 aplikasi, WhatsApp, Instagram, sama Zoom. 3 itu doang. Yang pertama tadi apa? WhatsApp, WA, Instagram, sama Zoom. 3 ini yang ternyata ya tergantung kan, 3 ini bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, tapi bisa juga menghasilkan sesuatu yang menghabiskan waktu doang, tergantung konten yang kita ambil kan, gitu toh. Jadi sama-sama saya buka IG, sama mungkin ada orang lain yang buka IG, tapi yang satu buka akun-akun misalnya receh atau lambe turah, sementara saya buka akun foodies gitu kan, buka akun-akun yang bermanfaat, ya otomatis yang terima kan insight-nya jadi berbeda. Jadi tergantung apa yang kita ini, stalking misalnya, stalking
ya misalnya konten kreator atau pebisnis sukses, kita lihat kan, dia keren juga ya, punya punya added value di sini nih, dia punya nilai tambah di sini nih, gitu. Udah habis itu as a friend kita ngobrol diskusi, nongkrong online, tukar pikiran, hangout. Dari situ kan 1-2 kali ngobrol, chemistry dapat, bisa bisa join. Jauh lebih simpel sekarang. Itu tujuannya open minded di situ. Jadi nggak ngumpul di inner circle itu aja supaya bergabung. Itu satu. Yang kedua, saya memang aktif banyak di organisasi. Dan beberapa saya berjumpa juga sama dengan teman-teman CRP. Contohnya di Endeavor Entrepreneur. Endeavor Entrepreneur itu pengusaha keren-keren semua, gila men, Bukalapak, ya you name it lah semua. Terus CRP, bahkan yang hari ini baru join Edward Kopi Kenanga, itu join di Endeavor Entrepreneur. Terus di HIPMI saya juga aktif pengurus pusat. Di Kadin saya juga aktif pengurus pusat. GCI saya kembali aktif di GCI East Java. Sehingga apa? Dari semua network itu saling nular kan gitu. Jadi nggak ngumpul di satu network doang. Jadi gue anak A doang nih, enggak juga. Gue anak A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu. Asosiasi kuliner juga, Apkulindo, Apkrindo Surabaya, apalagi ya, wah banyak deh. Saya grup WA itu ikut semua, ada pasti nama-nama saya di sana. Gitu. Jadi kalau mau minta dikenalin nama orang, minta tolong Mas Hendy aja bisa lah ya. Wah banyak banget. Hen, kenalin nama Sarita dong. Aku izin dulu, aku WA dulu Sarita, ada yang minta nomormu nih, boleh dikasih nggak? Gitu. Banyak. Tapi ya itulah fungsi networking kan, pertemanan. Mas, kasih ini dong, apa namanya, kasih tips, bocoran lah gitu, sama teman-teman yang masih UKM nih kan. UKM itu kan pada belum, apa ya, ibaratnya belum punya banyak kenalan, ya. Gitu. Nah, tapi gimana sih cara yang tadi tuh Mas Hendy bilang, gimana sih cara ngetok mereka gitu kan, kolaborasi dengan KOL lah gitu. Maksudnya kan kadang ngetok nyolek KOL di DM juga kan, karena banyak banget tuh DM-nya kan. Itu nggak kebaca juga gitu, karena kan dibacain dibalas, nggak ada yang nggak dibalas, semua balas. Pengalaman aku. Gimana sih misalnya colek IG dulu, atau komen di feed-nya, atau misalnya kirimin aja lah makanan, atau sebenarnya gimana ya gitu kan. Karena KOL ini ada 2 tipe. Ada yang tipe yang teman-teman bisa menggunakan sebagai endorse berbayar, ada yang kemudian menjadi partner bisnis. Saya relatif jarang, bisa dihitung dengan jari kalau saya menggunakan jasa KOL untuk endorse berbayar. Tapi sebaliknya, saya treat mereka ya sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai ya as a human being gitu, yang mereka juga ngalami fase naik turun, kehidupan, mungkin ibaratnya juga ya sama lah kayak manusia. Istri saya hamil, bentar lagi mau melahirkan, ya mereka juga sama ya, sama-sama memberi perhatian as a human being, sehingga sincerity itu yang kemudian terbangun, trust terbangun. Jadi pada saat ada kecocokan, gampang ya, ibaratnya cocok sama cocok. Jadi kadang collab itu terjadi nggak atas dasar salah satu pihak, tapi dasarnya itu muncul karena ngobrol cocok, yaudah yuk do something yuk gitu loh, akhirnya muncullah ide. Jadi sebenarnya idenya itu nomor 2, tapi karena kita udah cocok duluan, baru dari cocokannya yang kita create sebuah idenya gimana ya, gampang ya, apalagi sekarang sudah banyak ini ya, lembaga-lembaga yang bisa create ideas. Misalnya It Project ya, bener kan, It Project ya kan, kita engage aja sama It Project ya, ini udah dapat idea, enak, kita nggak usah mikir capek-capek gitu kan. Tapi which is good sih, aku pro sama yang namanya collaboration for outsourcing businesses. Jadi yang mau di sisi freelance yang kita karyakan, sampai ke istilahnya perusahaan-perusahaan yang profesional yang mereka memang sudah memiliki track record bagus, kita bisa coba dari stages itu gitu. Nah Mas, tapi ada nggak sih misalnya kasih pandangan lah, POV ya, point of view. Gimana sih cara milih partner yang mau diajak kolaborasi, khususnya kalau artis atau KOL ya gitu, maksudnya faktor apa aja sih harus dipertimbangkan? Sebenarnya content creator KOL itu hanya satu bagian, tapi bagian lain kan ada product development. Ya saya nggak menguasai product development, sudah pasti yang datang ke saya itu mereka harus datang dengan mempunyai produk yang wow dulu, yang udah memenuhi kriteria yang tadi saya sebutin. Terus juga di sisi misalnya operation excellence, dia menguasai ilmu operation excellence, karena itu nggak mudah. Karena kalau kita ngomong skill 1 ke 2 ke 3 cabang masih gampang, tapi kalau ngomong ratusan cabang dan bertahan 10 tahun bahkan lebih, that's not easy kan. Jadi harus yang menguasai ilmu-ilmu operation excellence gitu. Nah sehingga
ya nilai tambahnya di situ. Jadi ya kita cari partner yang bisa melengkapi di sisi-sisi tadi. Apalagi zaman sekarang finance ya kan, apalagi eranya investor, gila. Gue harus buka Ya. ini berapa lama biar dapat duit kayak si kopi sebelah itu kan. Nah, saya akhirnya mau nggak mau putar otak kan. Wah, ya udah deh, saya mau gandeng orang finance yang jago, yang dia punya akses ke ya investment company yang mereka memang stylenya ke sana, karena expertise saya mungkin bukan di sisi financing gitu. Jadi nggak selalu collab itu harus sama content creator, bisa sama yang lain yang expertise-nya berbeda gitu. Cuman Aku memang coba. saya karena terbiasa jahit, terbiasa ibaratnya menggabungkan skill dan keahlian satu sama lain. Jadi sebenarnya CEO itu adalah orang yang pintar membaca talent, pintar membaca skill, dan pintar menjahit timnya menjadi satu kekuatan Avengers gitu. Jadi bukan berarti dia harus jago, tapi dia pintar membaca situasi. Oh, kayaknya yang cocok si A nih, yang cocok si B nih, boleh deh kita gandeng, kita naikkan skillnya gitu. Bisa ada dari bawah tim kita sendiri atau kita gandeng dari luar gitu. Iya, benar. Aku coba buka beberapa pertanyaannya ya, bentar. Ini kalau 240 gimana? Lumayan, ini nonton. Oke. Apanya? Banyak nggak ini yang nonton segini? Banyak lah ini, Banyak. banyak Mas Hendy gitu. Wah, gila. Pasti Mas Hendy gitu, pasti banyak yang nonton. Enggak, soalnya aku dipasang terakhir sesinya. Kamu hari ini 3 sesi. Aku dipasang enggak lah, terakhir. kalau sama foodies mah the one and only dong. Tata, nih ada yang nanya. Cara punya relasi yang bagus gimana? Relasi. Saya tinggal di kota kecil berasa stuck. Nah, zaman sekarang jadinya. PSBB mah semua sama rata. Saya Zoom call juga sama teman-teman yang di luar Surabaya. Saya Zoom call juga selalu sama yang jarak jauh. Jadi udah differences sih, udah itu nggak jadi masalah. Saya ya webinar beberapa kali ngisi dengan Endeavor Saudi Arabia, dengan Endeavor Spanyol, sama semua normal. Padahal saya di satu negara Indonesia di kota Surabaya gitu kan. Iya, di Surabaya ya. Iya. Jadi sekarang udah nggak ini sih. Udah jauh lebih, apalagi dengan new normal gini, sudah nggak perlu lagi tinggal di Jakarta. Karena nanti kalau udah balik normal, macet-macetan, saya rekomen udah nggak perlu deh. Karena kita punya kesempatan, dan accessibility, dan kemampuan buat sukses itu sama. Jadi udah new normal. Lu tinggal di desa, di kota, di Jakarta, di Surabaya, di luar Jawa, dan sebagainya, itu punya kesempatan yang sama buat sukses zaman sekarang. Berarti nggak ada lagi lah ya alasan misalnya, oh karena gue dari desa misalnya gitu kan. Iya, ada. Dulu bayangin saya di Surabaya, seminggu itu bisa 2 kali Jakarta. PP, berangkat pagi, pulang malam. Gila, hanya buat meeting, ngejar 3 meeting sehari. Sekarang, udah nggak perlu. Udah Zoom call yuk, bro. Atur Zoom call ya, ini linknya. Gitu. Jauh lebih simpel. Oke, nih. Awal-awal untuk nemuin organisasi bisnis yang sesuai dengan value pribadi gimana sih? Harus ikut dulu lah, biar tahu. Kalau nggak join, mana tahu. Ya kan, sebelum lo jadi, misalnya, ya kayak sekarang yang dipercaya jadi pengurus pusat, ya wakil ketua umum dan sebagainya. Awalnya saya juga anggota biasa, paling cupu gitu kan, yang duduknya paling pojok belakang gitu kan. Lama-lama ya karena kalau bisa lagi pertemuan langsung di depan, Mas, enggak ya? enggak. Ya dulu awal-awal juga di belakang juga, belakang nyompit duduknya gitu kan. Nggak ada yang kenal satu sama lain. Ya lama-lama kan bergaul, network, ya say hi, mingle. Ya inilah maksudnya as a human being kita ya ibaratnya silaturahmi itu nomor 1 sih menurut saya. Bahwa your network is your asset, itu benar, your network is your asset. Yang kedua, silaturahmi membawa rezeki juga benar, itu saya terapin gitu ya. Jadi belum tentu jadi bisnisnya itu langsung. Enggak, saya kenalan misalnya 2 tahun yang lalu, karena udah kenal, sudah sama-sama tahu relationship dan track record masing-masing, ya akhirnya collab bisnis. Jadi nggak selalu yang baru aja kenal gitu, kita memupuk dengan relationship yang baik gitu. Saya sama Sarita 5 tahun men, gila, kenal 6 tahun, baru sekarang dia aja IG Live, gila kan? Saya collab IG Live sama Sarita setelah 6 tahun saya mengenal Sarita, gila. Dan gitu berapa kali ketemu juga kan gitu. Tapi ya itulah trustworthy kan gitu. Ya. Tapi ya Mas, ya maksud gini, kan kalau misalnya sekarang tadi Mas Hendy bilang kan kita sekarang bisa apa-apa Zoom call, bisa apa-apa banyak platform-platform online gitu. Tapi kan mungkin gini loh, mungkin pertanyaan yang tadi bilang bahwa
aku ada di kota kecil gitu, misalnya kayak UKM-UKM Yes. gitu. Ini mah to be honest ya, aku Ya. Gimana? mencoba memahami lah gitu. Maksudnya gini, kalau kita misalnya memang kenalannya masih sedikit nih, apalagi sekarang Ya. PSBB gitu. Ya. Kita untuk muncul-muncul di berbagai event-event itu kan memang butuh keberanian. Ya, maksudnya kan nggak, nah maksudnya gini, kan nggak semua orang kayak Mas Hendy ya, maksudnya Kenapa? Aku introvert pede, kan kelihatan kan, style aku introvert kelihatan. maksudnya pede, terus Enggak. ketemu orang juga berani Malu-maluin nyapa, dia. kan gitu. Ya, oke. Kan nggak semua Terus? orang kayak gitu gitu. Apalagi maksudnya gini, kalau Mas Hendy kan sekarang ya siapa juga yang nggak kenal gitu, kenalannya Enggak banyak lah, di siapa mana-mana Hendy gitu. siapa. Tapi maksudnya kalau buat teman-teman UKM itu kan kadang-kadang memang yang pertama mereka juga mungkin nggak pedean gitu. Ya. Kemudian yang kedua juga mungkin circle yang mereka punya juga masih belum terlalu luas dan banyak gitu. Nah, maksudnya apalagi lagi PSBB kayak sekarang gitu ya. Yes. Ada nggak sih maksudnya tips-tips yang dimana oke deh, lu ikut Zoom call banyak-banyak ya, kalau nggak ada yang ngundang gimana Mas? Gitu. Tapi maksudnya ada nggak sih Mas, misalnya apa sih yang harus dilakukan yang best practice-nya aja ya gitu, best practice-nya teman-teman. Versi Gua harus simpelnya ngapain ya. sih kalau PSBB ini gitu? Saya mungkin bikin dua, yang sebelum PSBB sama setelah PSBB. Of Ya. course, sebelum PSBB kita networking bisa dilakukan dengan berinvestasi di waktu kita. Hadir di acara-acara, event-event, kemudian ikut asosiasi, organisasi, ya sekedar give back aja. Maksudnya nggak usah expect anything gitu kan. Kita membangun relationship, pertemanan, sincerity, baru dari situ kan nanti ya ada aja lah rezeki yang jalan yang terbuka kan gitu. Itu kalau sebelum PSBB. Jadi ya saya berinvestasi, misalnya dulu seminggu 2 kali ke Jakarta, PP, berangkat pagi pulang malam, hanya untuk ngejar 3 meeting, 2 event dalam 1 hari, saya jabanin, saya belain, karena itu investasi waktu yang saya lakukan. Zaman sekarang, jauh lebih simpel. Di grup WA kan, undangan-undangan Zoom Talk dan IG Live kan banyak. Itu dicapatin jadwalnya, itu di list. Hari ini saya akan menonton duet Sarita sama siapa, nanti siang Sarita sama siapa, dan sebagainya. Nah, itu ditulis, dimasukkan di kalender, jadi kita berinvestasi waktu kita juga. Untuk apa? Ngikutin IG Live, ngikutin Zoom Call, ngikutin ya kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa membawa efek positif. Nah, suatu hari nanti akan ada momennya, ada saatnya giliranmu yang sharing. Yang kamu tadinya nonton, sekarang nih nonton IG Live, besok-besok kamu yang akan diundang sama Mbak Sarita buat ngobrol di sini, gantiin wajah saya, gitu kan. Kenapa? Karena hari ini kamu sudah nonton, terus wah gila, gua juga deh suatu saat akan bangun bisnis, mudah-mudahan sukses, diundang sama Sarita buat gantiin orang ini, gitu kan. Gitu. Mas, ada lagi nih nanya ya, aku mau bacain pertanyaan dulu nih. Yes. Ada cerita waktu kolaborasi pas di jalan ada konflik nggak? Nah, gini, jadi harus di-set dari awal, job desk-nya apa. Konflik itu terjadi karena job desk yang nggak jelas dan tabrakan, biasanya. Jadi kuncinya kalau collab itu jangan yang sama-sama punya keahlian sejenis, ngapain? Ya, benar. Iya, benar banget tuh. Paham nggak maksudnya? Bener. Ya kan? Iya. Gitu kan? Tapi cari justru yang saling melengkapi, yang saya nggak punya keahlian itu. Jadi aku rely on someone else, terus ya dia juga rely on me gitu kan untuk certain skill kan gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih skill kita apa sih yang gila. Ini skill yang cuman dimiliki, cuman aku doang yang punya skill ini gitu kan. Nah, kalian harus bisa identify keahlianku ini di bidang ini gitu kan. Nggak harus menguasai semua, kita menguasai satu poin aja yang kita jago banget, itu udah jadi modal sebenarnya, udah jadi yang modal dasar gitu kan. Yang kemudian kalau kita collab ya jangan cari yang punya skill yang sama dengan kita gitu kan. Kira-kira gitu sih. Dan itu berlaku untuk semua sektor. Saya jadi contoh ya, saya bisnis nggak cuma di kuliner doang. Klinik ada Aura Dermatologi di Bandung sama Aura Kasih. Wahana Edutainment Park punya yang seperti Kidzania, namanya Ninos di Batam. Saya juga terlibat di sana sebagai shareholder. Kemudian tambak udang Faname juga sama, apalagi saya nggak punya background tambak. Bisa mengembangin 300 kolam, gandeng Carung Papan sebagai partner dan sebagainya. Jadi semua spiritnya sama. Nggak harus kita punya skill dan keahlian di situ, tapi kita punya nilai tambah yang kita add value gitu kan. Kira gitu sih. Berarti pernah konflik nggak sih sebenarnya Mas Hendy nih? Ini nggak pernah kalau ya? relationship semua pasti ada ups and down ya. Maksudnya in marriage, in whatever, pacaran dan sebagainya, PDKT semua kan ada. Nah, di bisnis tapi kita harus open mind. Kuncinya itu open mind.
kompromi kuncinya. Bisnis itu harus kompromi, gitu kan. Jadi jangan ya sorry itu saya beberapa teman-teman yang saya lihat bisnisnya gitu-gitu aja karena dia idealismenya terlalu kuat gitu, terlalu gede, dia nggak kompromi terhadap market gitu kan. Sementara saya alirannya santuy, alirannya ya compromiable kan gitu kan, ayo gitu kan, ya saya bisa inilah, maksudnya bisa menyesuaikan, adaptif lah ibaratnya. Sebelum era adaptif sekarang ada, saya sudah mencoba untuk adaptif sama situasi. Nah kalau kita sudah kompromi, adaptif, fokusnya itu adalah bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik buat perusahaan. Dan alhamdulillah dari semua yang saya bangun 3 tahun lalu sampai sekarang, saya bisa katakan dengan bangga bisnis kami semua dalam keadaan solid. Walaupun ya beberapa terimpact sama COVID ya, tapi secara organisasi dalam keadaan solid. Baik. Berarti ya makanya berarti ya tepat lah ya malam ini aku ngundang Mas Hendy mah. Enggak lah, kan gue inspirasinya dari lu juga sih, ya kan, dari Ayola Group sama CRP Group. Gila men, itu keren sih, keren banget. Berarti sebenarnya kalau dibilang pernah konflik atau enggak mah pastinya pernah lah ya gitu, tapi mungkin enggak bukan akan konflik yang sampai parah gitu, enggak ya, biasa lah, beda pendapat. Saya maunya ngeluarin menu A, si B maunya ngeluarin menu si B gitu kan. Akhirnya kita debat-debat kecil di grup WA, akhirnya dirilis ide saya atau ide si teman saya gitu, biasa. Normal itu, ya. Mas, tadi ini ada yang nanya, Yes. kalau misalnya Apa kumisku udah mulai tumbuh ya? Padahal aku udah cukur kemarin. nih, ada yang nanya loh, ini kalau skillnya Kak Hendy Setiono sendiri dan diferensiasi dari kebanyakan owner atau leader apa? Maksudnya, Apa ya? mungkin yang dimaksud gini, Skillnya apa? kalau diferensiasinya Hendy Setiono itu di mana? Mungkin itu yang ditanya deh. Baik. Jadi saya di beberapa waktu lalu ngasih Zoom talk, Zoom webinar dengan logo Baba Raffi Enterprise, dan saya tanya, apa sih yang kalian muncul di benak kalian pertama begitu melihat logo Baba Raffi Enterprise? Ada yang bilang kebab, ada yang bilang Mas Hendy Setiono, ada yang bilang from zero to hero, ada yang bilang franchise gitu kan. Jadi ya nggak lepas dari itu. Jadi ya Hendy Setiono ya king of franchise lah apa dan sebagainya, itu nggak lepas dari gitu-gitu kan. Nggak ada yang ngomongnya Hendy Setiono king of content creator, nggak ada. Hendy Setiono king of IG live kayak Sarita, nggak ada gitu kan. Jadi semua ya kalian. Tapi kalau ngomong franchise, ya alhamdulillah 17 tahun di bidang franchise, dan ya yang dulunya senior saya ya sekarang ya mungkin udah ketok pintu ke saya, Hen collab yuk gitu. Padahal dulu senior saya, ngajaknya saya gitu. Tapi saya terbuka. Kayaknya collab mah nggak ada senior junior kali, Mas. Iya, nggak ada senior junior. Nggak ada senior junior lah, sama-sama kan Benar. beda-beda. Benar. Semua berteman gitu kan. Ada nih yang nanya lagi nih. Sebentar. Tips Bang, critical point yang akan dituangkan di white label saat kolaborasi agar minimalisir konflik. White label itu saya asumsikan adalah dia nggak punya merek, dia ngerjain buat brand orang lain gitu ya. Ya. Ya MOU lah. Critical point-nya apa sih? Agak susah karena kamu nggak punya merek. Dia ganti vendor, bye-bye. Dia nemu vendor yang lebih murah, bye-bye. Dia nemu vendor yang kualitasnya lebih bagus, sudah berizin BPOM, PIRT, halal, bye-bye. Gitu kan. Jadi nggak bisa dipegang. Kalau lu nggak pegang brand, bye-bye sih. Wassalam. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada critical point-nya ya? Maksudnya ya emang mungkin model bisnisnya kali ya. Iya, bisnis modelnya ya, mau nggak mau ya lu white label ya siap-siap aja. Kalau ada yang lebih baik, harganya lebih murah, ya bye-bye lah. Normal lah, itu kan bisnis. Benar. Nih. Mas, kecuali dia invest di perusahaannya. Jadi gini, perusahaan white label bisa ikut memiliki brand dengan dia berinvestasi meng-create brand tersebut. Dia ikut misalnya passive investor. Nah, dalam perjanjiannya, karena dia sebagai owner, belinya harus dari pabrik saya ya, itu boleh gitu. Nah, ya. Bener nggak? Bener nggak sih? Make sense nggak? Ya. Lebih make sense sih kalau itu. Mengamankan posisi. Mas, kalau mau franchise bisnis, mana yang lebih baik antara outsourcing sama bangun central kitchen? Nah, ini mulai masuk ke franchise. Kalau saya alirannya anti produksi klub, aliran saya ya. Saya nyaris hampir semua bisnis yang saya bangun, saya nggak punya production facility sendiri. Jadi sudah pasti saya bangun pakai vendor third party. Kayak saya bangun kekinian lah. Saya nggak tahu resepnya, nggak tahu cara bikinnya. Tapi ada vendor yang biasa supply hotel yang ngajakin saya bikin bisnis kue. Akhirnya saya create dari ide tersebut. Oke, lu bikinin dong kue rasa Oreo.
lo bikin dong kue rasa KitKat, rasa Milo, Velsi dan sebagainya. Dia kasih, harganya masuk, oke ya kita kontrak ya quantity segini gitu. Jadi kalau buat saya mau simple biar nggak usah ngurusin production yang berat, pakai third party aja. Kalau saya ya, tapi beda entrepreneur, beda style. Ya. Ya, kalau saya jadi CEO, saya menggabungkan kekuatan yang dimiliki orang lain untuk bantuin saya. Karena kalau saya suruh ngurus produksi, bisa. Tapi apakah lebih baik dibandingkan produksi yang lain? Belum tentu. Gitu. Setuju sih, itu aku juga setuju sih. Gitu dari tumben kamu sis. Tumben setuju. Nggak, gini kan. Karena kemarin itu juga sempat ngobrol sama beberapa teman-teman juga sih sebenarnya di Foodies sih. Karena kan mereka juga gini, kasarnya gimana ya, kalau misalnya kita punya tempat produksi sendiri, itu kan sebenarnya jadi semacam kita punya outlet, kita punya tempat produksi kan gitu ya. Jadi ada dua bisnis yang sebenarnya harus kita kelola. Betul, yang gitu. Secara DNA-nya beda produksi sama retail. Yes, gitu. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa temen lah gitu ya. Maksudnya mereka juga cukup sepakat sama teorinya Mas Hendy tadi gitu. Yang ya pasti udah buktiin lah ya, bener kan? Pasti udah ada buktinya lah gitu. Kalau Mas Hendy ngomong mah udah jadi. Enggak gitu. Lah, apa. Gitu. Jadi benar juga gitu. Karena kalau kita harus menghandling dua bisnis yang berbeda gitu kan. At the end kan siapa? Capital expenditure-nya juga tarik-tarikan ya. Betul, modal kerjanya itu pakai buat gitu kan. Ngurusi stok bahan, ngapain? Mending beli putus aja selesai. Gitu. Iya, saya ya di samping itu sekarang juga memang udah eranya kolaborasi juga gitu. Jadi ngapain juga kita bersusah payah di bisnis yang kita nggak ahli kan gitu. Iya, mantap. Keren kamu Sarita, keren. Wih. Loh, aku kan cuma menyimpulkan, Mas. Keren. Mantap. Nah, keren. Ini nih Mas, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Kan kita itu kan gimana sih? Sorry, bentar. Ya. Nih di bulan depan ini kan kemungkinan kita akan masuk ke fase new normal kan ya. Maksudnya dengar kan BB udah mau selesai. Kita udah boleh ya mungkin keluar kota sih mungkin belum gitu ya. Tapi kayaknya kita udah mulai boleh nongkrong lah gitu di kafe. Iya. Gitu. Nah, ada nggak sih Mas kira-kira prediksi gitu ya? Kira-kira nih kita itu akan kembali ke pola lama yang kayak kopdaran tadi gitu, atau sebenarnya akan tetap akan lebih nyaman kayak gini gitu, misalnya Zoom call aja lah biar cepet gitu ya, atau sebenarnya 50-50 gitu? Iya, kombinasi. Ya orang udah bosan, saya aja udah bosan. Saya misalnya nggak kemana-mana nih, aku ngajak nih si anak-anak, si baby K, istri saya buat keliling komplek sambil dorong anak saya di sepedanya sambil saya dorongin. Itu saya lakukan. Kenapa? Jenuh kan di rumah terus, bosan kan. I need some air gitu kan, ya. Aku butuh udara segar. Jadi aku ngajakin istri, kadang malam gitu ya, jam 9 malam, kita jalan yuk, ngapain? Nggak usah yang jauh-jauh ya. Akhirnya istri saya nggak mau yang jauh-jauh, akhirnya negosiasi. Yaudah kita keliling komplek aja, ngajak baby K dorong stroller. Kalau saya ada waktu agak lebih jauh lagi, ya kebetulan memang saya hobi motoran, hobi riding. Saya jauh jalan, misalnya ke Madura. Rute 50 kilo sekali jalan, berarti PP 100 kilo. Saya habiskan dalam waktu 2 jam. Tapi seger gitu kan. Begitu riding, pulang-pulang seger. Nah, sehingga itu akan membuat, saya yakin nanti akan menjadi balance antara yang new normal versi Zoom call sama new normal versi hangout. Nggak usah gitu. Aku, kan tadi saya bilang, cari ide itu inspirasi saya dari 3 media. WhatsApp, Instagram sama Zoom. Saya dari WhatsApp yang saya ikut grup Telegram chat yang saya ikut di grupnya Sarita bikin itu Foodies kan ya karena banyak kan tiap hari ada aja masuk. Tapi begitu saya baca itu kadang saya dapat ide. Wah, iya juga ya bikin dapur virtual. Akhirnya saya eksperimen, saya bikin di 12 titik dapur virtual, jualannya hanya pakai online delivery doang, ojol aja, tapi langsung kita kasih promo yang 50% promo. Boom, meledak Sarita. Bayangin omset outlet yang di dapur rumahan itu sudah bahkan bisa ngalahin omset outlet physical store yang modalnya lebih gede gitu lah. Padahal nih omset rumahan kan akhirnya muncul juga ya ide bikin versi home kitchen, versi existing restoran yang akhirnya nanti kita mau launch sebuah bisnis model baru dapur virtual. Nah hal-hal gitu kan idenya sebenarnya dari rebahan, ide-ide rebahan kan yang asalnya dari rebahan, ya konten-konten kreatif akhirnya jadi something gitu. Jadi tapi kedepannya ya pastikan kalian pada saat rebahan itu menghasilkan sesuatu yang positif. Pada saat kalian hal-hal yang ibaratnya mungkin dianggap tidak produktif, tapi sebenarnya otak kalian berjalan untuk apa? Untuk menyiapkan sesuatu yang
yang di prepare supaya lebih booming lagi gitu. Jadi kalau saya, apa yang saya lakukan sekarang, ya nyiapin amunisi, nyiapin peluru. Buat apa? Ya nanti siapin. Begitu PSBB, misalnya sekolah udah dibuka, saya keluarin satu peluru. Pecah. Akhirnya, mall udah dibuka, saya keluarin satu peluru, pecah lagi. Saya apa? Nah, itu kita siapin dari sekarang. Jadi, kita prepare strategi aja sekarang. Sama yang ngerjain yang simple-simple, yang mudah-mudah gitu kan. Ini ada yang nyanyi 300 penonton, nih. banyak nggak sih 300 penonton? Banyak. Apa? 300 penonton hari ini, banyak. Banyak nggak? Banyak banget itu. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Kalian mau dengerin bakul kebab, dibohongin. Aku ambil tisu dulu. Monggo. Silakan. Ya, terlalu bersemangat. Sorry. Gak apa-apa. Jadi, saya tuh cuma pakai pomade kalau mau IG live doang. Selebihnya nggak pernah pakai pomade. Jadi kalau saya di candid sama istri saya di IG story-nya, rambutnya Korean style pakai poni gitu. Gitu. Tadi kan Mas Hendy bilang harus sering networking nih. Nah, ini ada pertanyaan tuh menanggapi hal itu loh. Mas, gimana caranya supaya bisa jadi satu circle sama Mas Hendy? Bisa. Orang Surabaya cuma bisnis di Jakarta. Gimana tuh, Mas? Nah, iya santuy. Ya, maksudnya inilah, maksudnya kita ya hubungan as a friend lah. Maksudnya ya karena mungkin basic saya berusaha untuk open minded, ya berusaha untuk ya karena prinsip saya kalau kita baik sama orang akan baik sama kita. Jadi hampir semua DM yang masuk ke saya pasti saya balas. Gitu ya. Kemudian saya menyempatkan untuk membuka LinkedIn juga saya berusaha untuk menyempatkan. Tapi dari situ ternyata ada aja gitu yang idenya bagus, idenya wow, idenya cemerlang, yang kemudian misalnya nih anak-anak HS Foundation itu mereka awalnya, Mas ajarin bisnis dong biar bisa berkembang outlet Tokebi saya. Ternyata saya lihat bisnisnya menarik. Begitu saya cuma ngasih jurus dikit aja, dia udah langsung berkembang 80 cabang. Hot Nyonyor juga yang dari Padang. Mas, aku dari Padang nih, bisa nggak aku di ini ngajarin dan sebagainya. Saya intip dikit, ya ternyata bagus dia bisnisnya. Akhirnya berkembang jadi ya hampir 100 cabang. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya berasal dari apa ya? Dari silaturahmi yang dibangun gitu kan. Jadi nggak harus ya ibaratnya nganggap Mas Hendy susah dijangkau, enggak ya kan, kita inilah maksudnya as a human. Saya mau kalau dulu kalian bisa ketemu datang misalnya di event-event yang saya juga hadir di sana ya, kalau sekarang ya datang di sini terus kita silaturahmi, say hello gitu kan. Harus kreatif kan, gimana caranya kayak PDKT lah. Ada Sarita misalnya kan, PDKT gimana caranya biar kita bisa belajar dari Sarita ya, berusaha lah in touch gitu kan. Ada di circle di mana Mbak Sarita IG live, kita nonton gitu. Kira-kira gitu. Nih, Mas, aku nonton teman-teman saya semua loh, Ina, Benji, ini orang-orang hebat semua, gila. Iya. Ngeri. Ampun. Nih, aku ketitipan nih. Jadi untuk Kamis 4 Juni itu sebetulnya Foodies punya webinar Foodies online class gitu kan. Jadi mantap. Speakernya itu Mas Samsul Arifin, CEO Global Reliance International. Mantap, aku mau nonton dong, aku nonton terus semua yang Rex bicara, Stephanie bicara, aku mesti nonton, nggak ngelewatin. Kalian keren, mantap. Rex, kalian keren. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen daftar, nanti bisa langsung kontak aja ke bio-nya Foodies, bio-nya si Instagram ini ya. Oke, mantap. kita lanjut lagi dengan cerita-ceritanya Mas Hendy nih, Mas. Aku coba buka lagi pertanyaannya. Tapi kalian bagus ya, Mas, saya udah mulai ngundang owner ya. Kemarin owner Itlah, ownernya Kopi Tuku gitu ya. Bener kan? Iya dong, kan kita pengennya berbagi, Mas. Kan kita itu dia, aku salut sih. Maksudnya kamu passion buat sharingnya ini all out gitu loh, luar biasa. Kalau gue kan sambilan gitu kan, tapi lu all out gitu sharing berbaginya, ini yang aku salut sih, hebat. Loh, kan aku ya ini sih, aku sih berangkat dari gini lah. Kan kemarin aku sempat ngobrol juga, aku lupa sih sebenarnya ngobrol sama siapa, tapi intinya aku tuh selalu nangkep esensinya, Mas gitu. Jadi kemarin tuh ada yang ngomong ke aku gitu, maksudnya ya lu kalau misalnya banyak hal yang kita juga kan memang nggak bisa ya. Tadi kayak Mas Hendy bilang, lu suruh gue masak, kok kagak bisa gitu. Bener kan? Gitu. Nah, jadi at the end ya kita fokuslah sama apa yang kita bisa aja. Kalau aku sih cuma sesimpel itu sih. Gitu. Jadi sama, aku juga nggak bisa masak, Mas. Oh ya, tapi hebat kamu nggak bisa masak aja, bisa punya perusahaan restoran luar biasa seperti ini. Gila. Keren kamu, Sarita. Mantap. Aku juga nggak bisa masak gitu.
Terus yang aku bisa apa? Yang aku bisa itu adalah minta-minta sebenarnya sama teman-teman yang punya banyak pengalaman kayak Mas Hendy nih. Mas, Berarti sharing kamu dong, yang betul bagian gitu. ini ya, ketok pintu ya, itu tugasmu ya kayaknya ya. Kan gitu, iya maksudnya minta sharing dong, dan kebetulan yang aku minta pada mau gitu, ya udah aku kerjain aja yang aku bisa. Jadi aku cuma fokus sama yang aku bisa, jadi nggak fokus sama yang aku nggak bisa. Intinya itu aja sih. Bagus, mantap, keren. Iya, jadi kan sebenarnya memang si Foodies on Sharing ini waktu kemarin sih sebenarnya kita buat dalam menyambut Ramadan ya. Dulu kita benar-benar maraton roadshow tiap hari. Kalau sekarang sebenarnya sudah sedikit kita kurangin, tapi kedepannya sih rencananya pengen aku banyakin lagi gitu. Tapi ya makanya Mas Hendy ini kalau diminta lagi masih mau kan ya? Boleh dong, ayo dong. Cuman aku sendirian, kamu enak banyak temennya. Bisa Rex, bisa Danis, bisa si Rifki lah. Lu gengnya banyak. Gua siapa? Di sendiri. Nyahok lah, aku kalau tiap hari sharing kapan ngurusi bisnis kan gitu. Bisa collab lah Mas, kapan-kapan nanti. Ayo. Siap. Gitu. Mantul. Masuk lagi nih Mas ke pertanyaan yang lain ya. Maksudnya ada nggak sih Mas misalnya tips-tips gitu yang bisa dikasih ke teman-teman UKM lah gitu. Maksudnya kan bisa dilihat kita UKM ini kan tetap aja ada yang tetap survive ya di masa pandemi kemarin. Itu bulan ke belakang kan semuanya survival mode gitu. Nah, sekarang kita akan masuk new normal juga gitu. Ada nggak sih Mas point of view atau tips-tips untuk teman-teman yang tadi kan Mas Hendy bilang, oh gue udah nyiapin nih pelurunya banyak. Nah, bocoran dong Mas, pelurunya apa aja sih? Yang udah saya launching karena udah resmi yang Juice and Shake itu aku collab sama Denis Hadi sama Doni Sorselli. Jadi kita bertiga bikin project baru namanya Juice and Shake. Kenapa kita launchnya sekarang? Karena juice identik healthy dan era pandemik sepertinya butuh yang healthy. Jadi lumayan alhamdulillah kemarin begitu launch closing 27 outlet yang kita mau siapin buat persiapan buka. Jadi ya tergantung momennya kan. Ini bisnis cocok nggak sih dikeluarin di era pandemik? Cocok, saya launch sekarang. Booming gitu kan. Jadi ya maksudnya ya sambil baca. Nah saya aliran gini. Saya aliran yang kalau bisa saya masuk di satu kategori bisnis yang no competitor able. Jadi saya bukan aliran yang udah ada pemain marketnya gede, saya malah menghindari gitu aliran itu. Karena apa? Susah kan, saya main es kopi susu, saingannya gajah-gajah, mending udah deh saya menjauh aja dari es kopi susu. Jadi kalau dulu saya belum punya bisnis forestry coffee, kalau ada yang ngajakin kopi, saya pasti nggak mau kalau pemainnya udah gajah-gajah ini kan. Tapi saya senang untuk ngerjain bisnis yang kalaupun sudah ada di market, belum ada pemain gedenya gitu lah. Ya kan? Jadi itu yang kemudian saya mau fokus untuk jadi yang paling besar di kategori itu. Alhamdulillah, kebab jadi nomor 1, ngikan jadi nomor 1. Kemudian ya cake artis, cake YouTubers kita nomor 1 di kategori cake YouTubers. Kemudian tambak kita franchise nomor 1. Cloud Kitchen saya lagi ngejar jadi Cloud Kitchen jaringan nomor 1 di Indonesia. Kemudian bisnis model tipe kontainer, kita bisnis yang menggunakan kontainer terbanyak di Indonesia dari semua brand kita. Kemudian dan lain-lain. Nah, saya mau menang di kategori-kategori yang nggak terlalu banyak pemain. Jadi kalau saya suruh main warung kopi, warung Indomie, waduh ampun deh, mending saya nggak usah masuk di sana, gitu kan. Bergeser aja, gitu kan. Gitu. Nah, jadi saya senang ngerjain yang belum banyak pemain di kategori itu, terus kita fast track, gitu. Fast track. Yoi. Gitu. Berarti intinya itu sebenarnya adalah kalau bisa malah tidak menghindari si bisnis-bisnis yang sebenarnya sudah ada sebenarnya. Cuma mungkin yang lebih penting itu adalah melihat dia udah ada pemainnya tapi belum ada yang benar-benar fokus banget, belum ada yang benar-benar nomor 1. Nah, betul. Jadi nomor satunya itu masih dia baru lokal hero aja, jadi juara di daerah doang gitu kan. Nah, kita jadi nomor 1 nasionalnya gitu. Itu asik sih ngerjain gitu kan. Jadi itu ya sebenarnya selama ini poinnya tuh sebenarnya itu ya. Jadi nggak menghindari si bisnis-bisnis yang sudah ada. Mungkin gini sih ya, tarikannya justru karena bisnisnya udah ada, itu sebenarnya marketnya udah ada. Benar nggak sih? Benar, tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Nah, jangan terlalu banyak juga. Kayak abnormal itu cocok. Kenapa? Karena begitu abnormal boom, nggak ada warung Indomie lain yang jadi chain nasional kan. Jadi boom, abnormal nomor 1 kan. Tapi yang aku salut, kamu bakso sukses juga, padahal pemain hero-nya udah banyak gitu kan. Es kopi susu saya nggak mau, kalau aliran saya ya. Karena apa? Ya udah gajah-gajahnya udah banyak yang terima duit triliunan. Yang penting gue fokus ke yang lain, ya kan? Gitu, susah kan? Sih, emang ngalahin kan? itu.
Gitu. Lagian ya sih, lagian ngapain juga gitu ya ngalahin yang udah jago gitu kan. Ya Yoi, udahlah, yang mending lain ketok aja. pintu ajak collab. Media aku berteman baik Iya. sama Billy, teman baik. Billy janji jiwa. Sama Hmm. si Doni, teman baik. Doni idealis Ya. stylenya awal, tapi akhirnya collab juga, luluh juga hatinya kan gitu. Gitu. Nah, oke nih Mas. Ini kan Ya, udah mendekati waktu udah mau closing sih sebenarnya, udah tapi ya. masih ada 5 menit lagi Mas. Bisa nggak Mas Boleh. kasih ini dong apa wejangan lah, bukan wejangan, pesan-pesan dari Pesan-pesan. seorang Hendy Stiono, maksudnya untuk si Foodpreneur Indonesia teman-teman UKM. Monggo. Oke. Jadi saya lagi senang dengan kosakata baru namanya viral. Itu saya lagi Hmm. senang. Viral, Iya. gitu. Semua serba viral sekarang, gitu kan. Hmm. Lu belum viral kalau belum masuk lambe turah, gitu kan. Jadi viral itu jadi satu patokan. Tapi prinsip saya adalah viralkan bisnismu melebihi viralnya dirimu, gitu. Artinya Boleh apa? ya? Kalau Viralnya viralkan pun. bisnismu Heeh. melebihi viralnya dirimu. Jadi fokus Viralkan memviralkan bisnismu. bisnis. Ya. Gitu. Ah, Jadi kalau misalnya followersmu baru 100.000, 100K, berarti followers bisnismu harus 1 M. Gitu. Gimana caranya? Nah, itu yang menjadi PR. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita viral, tapi yang viral adalah bisnis kita secara positif. Gitu. Berarti lebih ini ya, maksudnya sebenarnya aku cukup menganut aliran yang sama sih, tapi Oh mungkin iya, akunnya sih belum viral kayak Mas Hendy. Emang enggak sih. Gitu. kamu udah viral, Jadi gila. lebih ke Lu profile aja. kalau teman-teman di mana ya, di dunia industri kreatif sih bilangnya gue pengen karya gue yang berbicara, bukan personality gue. Mereka sih Mantap, ngomongnya biasanya gitu. Jadi mantap, kurang lebih mirip lah ya, seperti yang Mas mantap. Hendy bilang bahwa viralkan bisnismu itu melebihi viralnya dirimu. Jadi kalau misalnya Yoi. tadi ya, kalau kalau saya sih penganut prinsip eh, personal IG gue sih nggak perlu banyak-banyak lah, isinya juga nggak jelas apaan gitu loh. Jadi kalau mau tuh follow lah akun-akun bisnis Ya, seperti foodies.id. mantap. Oh, berarti kamu Karena adminnya ya? Berarti aku kalau DM kamu yang reply ya berarti? nggak Mantap. juga sih, bukan Itu gue yang juga reply si gitu. Sarita nih. Kalian kok DM yang balas langsung Sarita. Langsung aja. Kagak juga sih, bukan gue yang nge-handling sih gitu. Tapi gini, kan udah ada timnya juga mas, Gila, gitu. gila. Lu serius Tapi sih, gitu maksudnya sih, kamu maksudnya ngerjain sesuatu itu serius gitu loh, all out. Yang orang lain cuma sharing-sharing, lu bikin foodies gitu kan, yang gila organisasi serius gitu kan. Gila, salut, enggak lah, salut. sama aja Mas Hendy Bravo, juga bravo. kalau kerja serius mas. Ya udah, oke, Iya, paling itu aja. Oh ya, satu lagi, sebenarnya aku ya. sama beberapa teman-teman aku di Foodies itu lagi pengen ngeluncurin buku yang judulnya Mau dong, kirimin 50. dong aku satu. Nanti aku posting. Nanti aku endorse ya. Bener ya? Ya, Nanti aku ini sekalian nanti aja lah, di aku Japri aja kirimin. jadi. Tapi aku mau yang pertama punya. Aku yang pertama yang memiliki. Jadi, kalian tanda tangani. Ini Aku mau yang jadi pertama memiliki. ada apa, kita lagi mau nerbitin buku judulnya 50 kesalahan fatal dalam bisnis Iya, ya, aku udah kuliner. lihat tuh. Keren Jadi tuh. Aku mau baca. jadi Aku memang mau baca. pengennya sih kalau orang-orang kan hobinya belajar dari kesuksesan orang gitu. Nah, ini Iya, kita punya point of view-nya cukup terbalik sih gitu. Jadi kita bilang iya, pokoknya gue udah melakukan ini yang salah. Jadi kalau bisa iya. jangan diulangin. Jadi gue udah kasih tahu, jadi jangan diulangin gitu. Iya, 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 iya. Oke, Mantap, paling gitu, Mas. Paling itu aja. mantap. Mungkin Siap. kata-kata terakhir lah, under 1 minute. Ada nggak Mas? Jadi pesan Soalnya udah. ini udah mau diputus soalnya sama Oh, IG. belum. Oke. Jadi ya ini aja, terus bersemangat, manfaatkan waktu rebahanmu seproduktif mungkin. Gunakan untuk cari-cari ide, ya gunakan untuk gandeng partner. Siapa tahu setelah pandemik jadi miliarder baru di balik krisis. Jadi mudah-mudahan salah satu yang orang-orang yang sukses jadi miliarder di balik krisis adalah kalian yang hari ini ikut IG Live bersama Amin. Foodies dan Sarita dan Hendy. Amin. Mantap. Amin. Kalian luar Amin biasa. banget. Mantap. Gitu. Oke, paling itu aja. Paling thank you Siap. banget Mas Hendy Stiono. Nanti kita ngobrol lagi lah kalau soal buku, kita japri-japrian aja. Bener ya. Gitu kan. Tunggu ya. Jangan Thank you. bosen kalau diminta sharing-sharing lagi sama Foodies Siap. gitu. Buat Siap. Foodpreneur Indonesia, terima Ya. kasih untuk hari ini ngeluangin waktu 1 jam bareng saya sama Mas Hendy gitu. Oh, iya. Nantikan yang lagi nonton ini loh live nggak berkurang IG loh. Masih loh 320. Gila. Iya, Hebat kamu makanya. Sarita. Magnetmu hebat. Nantikan lagi IG live kita berikutnya dan sharing-sharing berikutnya. Siap. Oke, dadah. Thank you. Mas Makasih Hendy. semua. Thank you. See you soon. Makasih guys. Thank you guys.